selamat datang di Ngobrol Santai bareng kami kelompok 2. Oke teman-teman, kali ini kami akan membahas soal isu-isu kontemporer yang sangat relevan terjadi di kalangan masyarakat baru-baru ini. Nah, isu-isu tersebut antara lain proxy war, radikalisme, dan hoax. Nah, untuk membahas isu-isu ini, saya ada bersama dengan dua narasumber cantik yang ada bersama saya saat ini. Mungkin mereka akan memperkenalkan nama mereka sebelum kita ada di dalam podcast ini. Silakan teman-temanku yang cantik, boleh perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Angelina Namsa, berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saya Kathleen Aprilia Ohoiner, asal instansi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan unit kerja Rumah Sakit Pratama Elat. Wah, bagus sekali ya. Kelihatannya saudari Kathleen semangat sekali malam ini. Iya, teman-teman di sini, teman-teman sudah kenal dua narasumber saya yang cantik ini. Nah, sekarang saya juga akan memperkenalkan nama saya sebagai host di podcast ini. Saya Alinda Etiori, instansi asal saya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga, dan kebetulan unit kerja saya juga sama dengan narasumber saya yaitu Rumah Sakit Pratama Elat. Ya. Jadi di sini secara garis besar kita bertiga semua dari kesehatan ya teman-teman. Nah teman-teman, malam ini kita akan membahas beberapa isu kontemporer yang sekarang lagi marak terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, tiga isu tersebut akan saya bagi malam ini dalam tiga segmen, yaitu segmen pertama kita akan membahas tentang proxy war itu seperti apa, kemudian nanti kita akan lanjut ke segmen yang kedua yaitu tentang radikalisme. Terus kita akan masuk dengan penutup yaitu tentang hoax. Nah, teman-teman, untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan masuk pada segmen yang pertama. Semoga podcast malam ini bisa jadi media edukasi juga ya pada teman-teman yang lain, teman-teman penonton, supaya kedepannya sumber-sumber atau berita-berita yang kita dapat dan kita sharing di sini bisa berguna ke depannya. Oke, kita bahas yang pertama tentang proxy war. Nah, secara garis besar yang saya tahu, proxy war itu adalah perang tanpa senjata, yang mana orang berperang, tapi dia tidak secara langsung menggunakan senjata. Nah, sekarang saya ingin tahu pendapat dari dua narasumber saya yang cantik ini tentang apa itu proxy war menurut mereka. Sekarang siapa yang mau jelaskan duluan? Silakan. Kalau menurut saya ya, proxy war itu kan seperti yang tadi kakak bilang, perang secara tidak langsung, tidak menggunakan senjata, di mana negara besar ini menggunakan pihak ketiga untuk mencapai kepentingan politik atau ekonomi. Bentuknya bisa lewat dukungan militer, ekonomi, dan bahkan propaganda. Itu seperti kalau dari saya mungkin yang kita tahu ya tentang isu-isu apa tuh yang di Papua ini loh, OPM ya, yang gerakan Ya, betul-betul. kelompok untuk menyerang Papua sendiri, padahal mereka dengan mereka sendiri. Itu pasti ada tambahan orang ketiga yang membuat mereka menjadi saling tidak menyatu, membuat perbedaan di antara mereka, di- membuat perbedaan di antara mereka sehingga menjadi isu-isu yang membuat Papua itu menjadi tidak stabil lagi. Keindahan mereka, alam mereka dibom habis secara ugal-ugalan membuat banyak korban-korban bahkan dari mereka sendiri. Itu pasti tentu ya pasti ada dukungan dari militer secara umum karena itu alat-alat yang mereka gunakan itu alat-alat yang tidak diperjualgunakan secara bebas. Jadi tentu saja Ya, yang kita betul. ketahui hal-hal seperti itu pasti ada dukungan dari orang dalam atau pembesar-pembesar yang lain-lain. Menurut saya seperti itu contohnya. Ya, bagus sekali. Mungkin dari saudari Kathleen mau menambahkan tentang eh, proxy war itu seperti apa?
Iya, jadi proxy war juga bisa terjadi lewat informasi. Misalnya, penyebaran narasi tertentu di media sosial untuk mempengaruhi opini publik. Jadi, perang sekarang bukan lagi tentang senjata, tapi juga soal pengaruh. Contoh lainnya yaitu tentang konflik politik. Jadi, masyarakat juga bisa terpecah belah karena dukungan politik. Misalnya, pilihan kandidat yang berbeda, lalu lalu mereka saling menjatuhkan, memprovokasi, atau saling mempengaruhi untuk saling membenci. Padahal di balik semua itu ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari perpecahan itu. Ya, benar sekali dari penjelasannya Saudari Angelina dan Saudari Kathleen tentang proxy war ini sangat sangat benar ya. Dan contoh-contoh yang diambil juga itu yang terjadi akhir-akhir ini di masyarakat. Untuk konflik yang dibahas oleh Saudari Angelina pun itu konflik yang bukan baru. Yang kita tahu konflik Papua itu adalah konflik yang sudah lama terjadi dan tidak pernah bisa diselesaikan. Mau seberapa banyak pun tentara yang turun, aparat yang turun tidak akan bisa menyelesaikan konflik itu. Kenapa? Karena belum ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Mereka masih tetap terprovokasi dengan orang-orang yang ada andil di dalam situ. Setahu saya seperti itu, karena mereka tidak mungkin kan seperti yang tadi dijelaskan, mereka tidak mungkin kan bisa merakit senjata sendiri kalau tidak ada supply dari pihak lain kayak gitu. Karena kita tahu senjata itu bukan barang yang bisa dibeli bebas, itu tidak mudah kayak gitu. Begitu juga dengan konflik politik yang tadi dijelaskan oleh saudara Kathleen. Itu benar sekali. Kadang untuk masalah politik ini sangat sangat apa ya? Sangat berpengaruh dampaknya di kalangan masyarakat. Hanya karena perkara kandidatnya tidak sama atau pilihannya yang berbeda, itu bisa memicu terjadi pertengkaran atau eh, ada kubu yang terpecah belah di situ dalam masyarakat hanya karena pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih proxy war itu contoh konkretnya di dunia nyata itu seperti apa, di lingkungan kita seperti apa. Nah, sekarang saya mau teman-teman membagikan ke penonton atau siapapun yang melihat video ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat kita menghadapi situasi seperti itu. Langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin dari saudara-saudari bisa menjelaskan kira-kira apa saja langkah yang bisa kita ambil. Kalau dari saya sih literasi digital sangat penting ya. Kita harus kritis berpikir yang positif, berpikir yang ke depan terhadap informasi yang kita terima, agar jangan mudah terprovokasi dan menimbulkan masalah-masalah baru lainnya, seperti begitu. Ya, betul sekali. Dari saudari Kathleen mungkin mau menambahkan? Iya, jadi sama saja ya, tapi solusinya juga kita harus memperkuat rasa nasionalisme dan kebersamaan biar apa dan tetap berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi gitu. Iya, betul sekali. Intinya adalah masyarakat itu harus solid, harus jeli juga melihat situasi yang ada, mereka tidak mudah terpengaruh. Itu berarti hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Simpelnya kayak gitu kan. Iya. Nah, kita lanjut lagi ke segmen yang berikutnya ya. Ini sekarang kita udah masuk ke segmen yang kedua, yaitu membahas tentang radikalisme. Nah, di sini untuk topik ini saya mau kasih tahu bahwa radikalisme itu bahasa kasarnya ancaman dari dalam. Jadi sekarang saya kasih kesempatan ke teman-teman narasumber. Kira-kira menurut teman-teman berdua ini radikalisme itu seperti apa? Ada yang mau menyampaikan duluan?
Kalau menurut kakak tadi kan ancaman dari dalam adalah radikalisme. Berarti radikalisme itu muncul ketika seorang atau suatu kelompok yang menolak keberagaman dan ingin memaksakan ideologinya. Kalau kayak biasa dibilangnya itu pemaksaan seperti begitu. Iya, Biasanya orang seperti itu merasa paling benar, merasa sangat di atas sehingga menolak pandangan-pandangan dari orang lain. Itu bisa dari maksudnya dari orang terdekat kita saja ya, seperti teman-teman kita. Terkadang jika mereka merasa mereka itu pintar, merasa diri mereka itu benar, yang semua yang mereka perbuat itu baik adanya, lebih baik dari punya kita atau teman-teman yang lain, maka masukan apapun yang kita berikan kepada dia terhadap dia tidak diterima sedikit pun. Karena dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan itu yang paling benar, seperti orang yang yang biasa bahasa sehari-hari kita sebut seperti terlalu ego, terlalu angkuh terhadap dirinya sendiri, menganggap diri dia besar sehingga tidak mau mendengar pernyataan-pernyataan atau penjelasan dari orang lain, sehingga dia tidak membuka ruang, melainkan dia sendiri ingin menang dalam pendapatnya. Seperti itu kakak menurut saya. iya, betul sekali. Itu contoh kecil yang suka terjadi di lingkungan kerja ya. Oke, mungkin dari saudari Kathleen bisa menambahkan. Ya, jadi kemudian radikalisme itu juga penyebarannya bisa melalui pendidikan, komunitas kecil, dan juga media sosial. Media sosial di sini misalnya menyebarkan konten intoleran dan Iya, konten betul-betul. intoleran. Jadi kayak menganggap agamanya lebih baik dari agama orang lain. Gitu. Itu menurut saya. Iya, baik sekali. Ya, teman-teman, di sini kedua narasumber saya sudah menjelaskan ya, radikalisme itu seperti apa di kalangan masyarakat. Contoh-contohnya seperti apa, dan saya ingin menambahkan bahwa eh, contoh-contoh seperti itu, penyebab utamanya itu adalah eh, penggunaan media sosial yang tidak tepat. Jadi kebanyakan orang itu menarik simpati orang lain itu lewat konten-konten yang mereka sebarkan di media sosial. Akhirnya banyak yang terpengaruh, misalnya contohnya eh, satu individu dia merasa bahwa dia benar atau agama yang dia anut itu yang paling benar dari semua agama yang ada, atau pendapat dia itu yang paling benar. Nah, dia akan menghasut orang lain untuk bergabung. Ketika dia sudah punya banyak pengikut, mereka akan menyebarkan berita-berita atau ujaran-ujaran kebencian atau pemahaman-pemahaman tentang radikal, lalu mulai melawan instansi yang lebih besar atau yang mereka tidak suka, kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih radikalisme itu seperti apa ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita menghadapi radikalisme itu sendiri menurut teman-teman. Kalau menurut saya sih kuncinya adalah toleransi. Kita harus membiasakan diri menerima perbedaan dan membuka ruang dialog. Sehingga kita harus merendah diri, menghargai pendapat orang lain. Sehingga kita tidak merasa Benar, bahwa benar, kita benar. lebih atau mereka merendah, melainkan kita setara. Dari situ kita akan membuat sulit untuk berkembang yang namanya radikalisme. Seperti begitu. Iya, kalau menurut saudara Kathleen, Ya, selain itu juga literasi digital juga penting karena banyak ideologi ekstrem disebarkan lewat konten-konten online. Kalau masyarakatnya kritis pasti radikalismenya akan sulit untuk berkembang. Menurut saya. iya betul sekali. Jadi di sini kesimpulannya adalah kuncinya adalah masyarakat itu harus pandai, harus jeli melihat apa yang mereka temukan yang beredar di luar sana. Tidak semerta-merta mereka saat melihat terus mulai ikutan kayak gitu. Karena kuncinya di situ. Kalau masyarakat solid, masyarakat itu
open minded, mereka pasti tidak langsung menerima apa yang mereka lihat, tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang mereka dengar. Seperti itu, sehingga menimbulkan hal-hal seperti itu bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Nah, itu tadi soal radikalisme ya. Sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu hoax. Hoax ini kayaknya uh, segmen yang paling menarik, karena hoax ini sudah jadi makanan sehari-hari kalau di dunia digital. Karena penyebarannya paling pertama sekali itu pasti lewat media sosial, digital, lewat alat-alat komunikasi, seperti jaringan seluler dan lain-lain, handphone dan lain-lain. Kita pasti banyak menemukan penyebaran berita hoax. Nah, sekarang saya kasih kesempatan ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membagi pandangan teman-teman tentang hoax ke penonton yang lain seperti apa. Kalau menurut saya sih hoax atau berita bohong ya, itu untuk menjaga kita dan masyarakat sekitar, yaitu jangan asal membagikan informasi yang belum tahu betul sumbernya seperti apa, di mana tempat kejadiannya, kapan, seperti apa, siapa pelaku dan apa pelakunya siapa. Itu semua tuh harus diberitakan secara real ya, harus kita lihat informasi aslinya seperti apa dulu baru kita membagikan. Jadi tidak asal-asal untuk membagikan sesuatu. Contohnya seperti di Facebook kadang itu banyak eh, video-video yang dibagikan tanpa dikonfirmasi kebenaran. Betul sekali. Iya, kebenarannya seperti apa. Jadi ada si A membagikan, si B membagikan, tapi dengan pemikiran si A yang berbeda dengan si B yang berbeda. Jadinya banyak masyarakat yang mengetahui dan berpikir, oh beritanya seperti ini, sedangkan yang di-share si B juga beda. Si beritanya seperti ini. Jadi di situ menimbulkan hoax. Sesuatu berita yang belum belum pasti kebetulannya Belum seperti pasti apa. kebenarannya ya. Nah, seperti begitu menurut Iya, saya. baik sekali. Dari saudari Kathleen mungkin mau menambahkan. Kalau menurut saya, hoax itu informasi palsu atau berita bohong, atau juga fakta yang direkayasa. Misalnya seperti menyebarkan pesan berantai di WA, kayak apa? Besok akan terjadi tsunami, lalu masyarakat tanpa mencari tahu kebenaran langsung percaya, terus mulai mengungsi ke gunung-gunung dan lain-lain begitu. Seperti itu. Iya, benar sekali ya teman-teman. Eh, untuk berita hoax ini sangat mudah mempengaruhi pikiran masyarakat, sangat mudah menguasai masyarakat, karena masyarakat selalu menerima berita-berita itu tanpa mengecek kebenaran dari berita-berita itu. Jadi misalnya seperti yang tadi saudari Kathleen bilang, pas hari ini dengar tsunami, besok tsunami, langsung hari ini mereka mulai mengungsi misalnya, mulai meninggalkan pekerjaan mereka misalnya, meninggalkan tempat tinggal mereka misalnya, hanya karena berita yang mereka belum belum tahu Betul. kepastiannya, kebenarannya, sumbernya dari mana, buat tidak informasi itu kayak gitu. Nah, ini sangat berbahaya karena biasanya hoax ini jadi senjata utama dari kedua poin yang tadi. Proxy war dan radikalisme itu senjata utamanya berita hoax. Mereka akan mempengaruhi lingkungan masyarakat dengan berita hoax dulu. Setelah itu, setelah terjadi perpecahan, nah situ mereka akan melancarkan aksi mereka, maksud-maksud mereka, tujuan mereka seperti apa. Nah, sekarang ketika kita menghadapi situasi seperti itu. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah sama-sama mendengar ya penjelasan dari Saudari Angelina dan Saudari Kathleen terkait hoax. Contoh kecilnya yang terjadi di kalangan masyarakat itu seperti apa. Nah, sekarang eh, kita harus bahas bagaimana caranya melawan hoax tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita
ada di posisi yang menghadapi situasi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan supaya bisa sharing juga ke penonton. Mungkin dari Mungkin dari saudari Beta, Angelina menambahkan. ya makasih kakak. Mungkin dari Beta tentang dengan adanya literasi ya, literasi digital di kehidupan kita yang sekarang, adanya toleransi, saling menghargai, dan kebersamaan. Karena dengan itu semua kita bisa menjadi benteng, benteng kuat di mana menghadapi isu kontemporer ini kakak, yang di mana ada proksi, radikalisme atau hoax. Di situ semua jika ada toleransi, kebersamaan dan literasi dan pemikiran yang positif, itu semua akan jauh dari kata terhadap isu itu sendiri kakak. Ya, baik. Mungkin dari saudari Kathleen mau menambahkan. Dari saya ya, solusinya itu kita harus selalu mengecek fakta sebelum berbagi informasi yang kita terima atau yang kita dapatkan. Kita harus mencari tahu sumber beritanya dari mana dan jangan sampai cepat terprovokasi. Itu saja dari saya. Iya, baik sekali. Jadi dari penjelasan itu secara tidak langsung kita sudah memberikan tips-tips kepada penonton bagaimana caranya kita menangkal atau melawan hoax itu sendiri. Karena hoax itu dia menyerang di berbagai kalangan. Nah, setelah pembahasan ketiga segmen tadi secara tidak langsung, kita bisa menyimpulkan bahwa proksi, radikalisme, dan hoax itu punya keterkaitan yang sangat kuat. Kenapa? Karena media yang mereka pakai itu untuk menyerang adalah media sosial. Apalagi radikalisme itu. Banyak orang menyebarkan konten-konten yang akhirnya mempengaruhi orang lain. Nah, untuk itu kesimpulannya dari saya, setelah penjelasan ketiga segmen tadi, kesimpulannya kita harus lebih berhati-hati, lebih berpikir kritis lagi ketika kita menerima informasi. Supaya dengan cara itu kita bisa menangkal sendiri dari lingkungan kita dulu, baru ke lingkungan yang lain, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Secara tidak langsung kita sudah membantu kan orang lain agar tidak terpengaruh dengan berita-berita yang ada. Ya, mungkin sekian segmen membahas tentang isu kita di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang mana sudah mau berbagi pandangan teman-teman ke penonton semua yang menonton podcast kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kedepannya masih banyak lagi konten-konten ataupun isu-isu ataupun permasalahan yang mungkin nanti akan kita bahas bersama. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Terima segmen. kasih. Sampai jumpa. Bye bye.